Selamat pagi, Bapak dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas DEC akan mempresentasikan jurnal atau artikel bertemakan Harvesting Energy yang berjudul DEG Rain Energy Harvesting Modeling for Remote Area Electricity, di mana pada penelitian ini membahas bagaimana energi dari tetesan hujan dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik menggunakan teknologi Droplet Based Electricity Generator atau DEG. Topik ini sangat menarik karena menawarkan solusi energi alternatif untuk daerah terpencil, yang dimana sulit untuk mendapatkan akses listrik, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Pada latar belakang penelitian ini, berawal dari masih banyaknya daerah terpencil di negara berkembang yang belum memiliki akses listrik yang andal. Infrastruktur distribusi listrik konvensional seringkali sulit dibangun karena kondisi geografis dan biaya yang sangat tinggi. Selama ini, panel surya menjadi solusi yang cukup populer untuk sistem off-grid. Namun, kelemahannya adalah performa panel surya yang sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari. Saat musim hujan atau cuaca mendung, efisiensinya menurun secara signifikan. Karena Indonesia memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi, maka muncul peluang untuk memanfaatkan energi hujan tersebut sebagai sumber mikroenergi alternatif. Dari sinilah teknologi DEJ mulai dikembangkan sebagai solusi energi yang tetap dapat berjalan bekerja saat hujan turun. Selanjutnya, apa itu Droplet Based Electricity Generator atau DEG? DEG atau Droplet Based Electricity Generator merupakan perangkat yang mampu mengubah energi kinetik tetesan air hujan menjadi energi listrik. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip elektrostatik dan induksi triboelektrik ketika tetesan air mengenai permukaan material tertentu atau seperti PTFE. Teknologi DEJ memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu desainnya ringan dan sederhana, sehingga cocok diterapkan di daerah terpencil. Kedua, DEJ memiliki efisiensi yang cukup baik, di mana satu tetesan air berukuran 100 mikroliter dapat menghasilkan energi sekitar 3,2 mikrojoule. Keunggulan lainnya adalah DEJ justru aktif saat hujan turun, yaitu ketika performa panel surya sedang menurun. Selain itu, alat ini tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, sehingga risiko kerusakannya lebih kecil. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah simulasi berbasis data curah hujan. Data yang dipakai merupakan data curah hujan bulanan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai 2023, yang dimana diperoleh dari Stasiun Klimatologi Ciaul di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, data curah hujan dikonversi menjadi jumlah tetesan air dalam standar meteorologi sekitar 1 liter hujan setara dengan 10.000 tetesan air per meter perseginya. Kemudian dilakukan perhitungan energi menggunakan persamaan E sama dengan R dikali 10.000 dikali 3,2 dikali 10 pangkat 6, yang dimana E adalah energi dalam joule per meter persegi dan R adalah curah hujan bulanan dalam milimeter. Hasil energi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kebutuhan beban berupa lampu LED 2 watt yang diasumsikan dengan menyala selama 4 jam per harinya. Penelitian ini juga mensimulasikan dua skenario luas area DEG yaitu 1 meter persegi dan 10 meter persegi untuk melihat pengaruh luas permukaan terhadap energi yang dihasilkannya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan bahwasannya hasil estimasi energi yang dapat dihasilkan oleh sistem DEG berdasarkan data curah hujan selama 5 tahun. Nah, dapat kita lihat bahwasannya energi yang dihasilkan bergantung pada intensitas hujan. Pada kondisi paling kering, energi yang dapat dihasilkan hanya sekitar 0,16 joule per meter persegi. Sedangkan pada kondisi hujan yang tertinggi bisa mencapai 16,45 joule per meter persegi. Secara rata-rata, energi tahunan yang dihasilkan berdasarkan berada di kisaran 75 hingga 130 joule per meter perseginya. Dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 130,50 joule per meter persegi. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun energi yang dihasilkan tergolong kecil, DEG tetap memiliki potensi sebagai sumber mikroenergi yang konsisten, terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya pada slide ke-6, kita ditunjukkan bahwasannya hasil perbandingan antara energi yang dihasilkan DEG dengan kebutuhan beban listrik. Dalam hal ini lampunya LED sebesar 2 watt. Nah, untuk area 1 meter persegi,
energi yang dihasilkan masih tergolong sangat kecil dan hanya mampu memberikan kontribusi parsial, terutama pada saat curah hujan yang sangat tinggi. Namun, ketika luas area ditingkatkan menjadi 10 meter persegi, sistem DEG mampu memenuhi sekitar 19% total dari kebutuhan energi, atau setara dengan menyalakan satu lampu LED selama kurang lebih 1 jam per harinya. Selain itu, diperlukan sistem penyimpanan energi seperti baterai dengan kapasitas 1500 mAh pada 12 volt untuk menjaga kestabilan pasokan energi listrik, terutama saat tidak terjadi hujan selama beberapa hari. Hal ini menegaskan bahwasannya DEG lebih optimal digunakan sebagai sumber energi tambahan atau bagian dari sistem hybrid, bukan sebagai sumber utama. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan hasil analisis load fit modeling, yaitu perbandingan antara energi yang dihasilkan oleh sistem DIG dengan kebutuhan beban berupa LED 2 watt. Nah, adapun tujuan utama dari analisis ini yaitu untuk melihat apakah energi yang dihasilkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beban secara kontinu. Nah, di sini terdapat dua grafik yang dimana pada grafik sebelah kiri itu area dengan 1 meter kuadrat. Nah, grafik ini menunjukkan energi yang dihasilkan DIG dengan luas 1 meter kuadrat. Data ditampilkan berdasarkan bulan Januari sampai dengan Desember dan beberapa tahun pengamatan. Pada grafik ini, garis hijau menunjukkan kebutuhan energi LED 2 watt atau konstan. Nah, energi yang dihasilkan berada jauh di bawah kebutuhan LED, sehingga fluktuasi terlihat mengikuti kondisi cuaca, terutama curah hujan. Dan di mana pada bulan tertentu memang terjadi peningkatan, namun tidak signifikan. Sedangkan di grafik sebelah kanan itu area 10 meter kuadrat, dan di mana luas area pada grafik ini diperbesar menjadi 10 meter kuadrat, sehingga terjadi peningkatan energi yang cukup terlihat dibandingkan dengan area 1 meter kuadrat. Pada grafik ini, energi yang dihasilkan mulai mendekati kebutuhan beban, namun masih terdapat gap terhadap kebutuhan energi LED-nya. Pada grafik ini juga fluktuasi tetap terjadi akibat variasi musim. Kita masuk ke analisisnya. Pada area 1 meter kuadrat, energi yang dihasilkan termasuk kategori energi mikro, yang dimana kontribusi terhadap beban sangatlah kecil. Pada area 1 meter kuadrat ini hanya berperan sebagai sumber tambahan atau supplementary, bukan sebagai sumber yang utama. Sedangkan pada area 10 meter kuadrat, ini menghasilkan sekitar kurang lebih 19% dari total kebutuhan energi LED-nya, yang dimana artinya, jika LED butuh 100% energi, sistem hanya mampu menyuplai sebesar 19%, yang dimana secara praktisnya, cukup untuk menyalakan satu LED 2 watt selama kurang lebih 1 jam per harinya. Dari kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa produksi energi sangat dipengaruhi oleh yang pertama, curah hujan, yang kedua, kondisi cuaca. Yaitu pada musim hujan, energi cenderung lebih stabil ataupun meningkat, namun tetap belum cukup untuk memenuhi beban penuh. Lalu, dikarenakan energi yang dihasilkan tidak stabil setiap harinya, maka diperlukan sistem penyimpanan. Nah, pada jurnal yang kami bahas ini, dia menggunakan baterai dengan kapasitas minimal 1500 mAh dengan tegangan sebesar 12 volt. Adapun fungsinya ini yaitu yang pertama untuk menyimpan energi saat produksi tinggi dan yang kedua untuk menyuplai energi saat produksi rendah ataupun saat tidak ada hujan. Baterai ini mampu menopang kebutuhan hingga 3 hari penuh tanpa hujan. Untuk evaluasi dari grafik ini yang pertama, ini tidak layak sebagai sumber utama. Yang kedua, hanya sebagai tambahan energi kecil saja. Itu untuk area 1 meter kuadrat. Dan untuk area 10 meter kuadrat, ini mulai layak secara teknis, namun masih belum optimal. Dan diperlukan peningkatan luas ataupun efisiensi sistemnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah potensi dan tantangan. Teknologi DEG memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, teknologi ini dapat bekerja tanpa sinar matahari, sehingga sangat cocok untuk daerah tropis dengan cuaca tidak menentu. Kedua, desainnya yang ringan, sederhana, dan berbiaya relatif rendah. Ketiga, DEG sangat cocok dikombinasikan dengan panel surya dalam sistem energi